Nama saya Agus Setiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan ke-8 dengan pengaturan output pada SQL Plus dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer, UCA. Tujuan pembelajaran dari pengaturan output pada SQL Plus yaitu yang pertama membuat query yang membutuhkan variabel input, yang kedua kustomisasi lingkungan SQL Plus, ketiga menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, kemudian yang keempat membuat dan menjalankan file script, dan yang kelima menyimpan hasil proses kustomisasi. Teori dan percobaan. Variabel substitusi. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Percobaan 1. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Di dalam SQL kita dapat melihat select Ibnu, name, salary, dan Ibnu. Kemudian yang kedua from EMP. Kemudian yang ketiga where Ibnu sama dengan employee name. Kemudian pada enter value nya for employee name kita isi 7369. Pada tabel tersebut kita dapat melihat kolom Ibnu berisikan 7369, kemudian name nya berisi dengan nama Smith, kemudian salarinya 800 dan Ibnu-nya 20. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut. Yang pertama yaitu kondisi where, kedua close order by, ketiga ekspresi kolom, keempat nama tabel, dan kelima keseluruhan statement select. Percobaan 2. Tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Di SQL kita dapat melihat select Ibnu dan kolom lain. Kemudian yang kedua from EMP, ketiga where dan kondisi. Kemudian enter value for kolom lainnya berisi name, dan enter value for kondisi berisi Ibnu sama dengan 10. Dimana pada tabel tersebut kita dapat melihat kolom yang pertama berisikan Ibnu yang berisi tentang nomor-nomor yaitu 7839 dengan name king. Kemudian yang kedua 7782 dengan name king. Kemudian yang ketiga 7934 dengan name Miller. Penggunaan perintah set verify. Perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Percobaan ketiga. Di SQL diketikkan set verify on, kemudian select Ibnu, name, salary, dan Ibnu. Kemudian yang kedua from EMP, dan yang ketiga where Ibnu sama dengan dan employee name. Enter value for employee name kita isi dengan 7369. Dimana pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kolom yang pertama berisikan Ibnu 7369 dengan name Smith, kemudian salarinya 800 dan Ibnu-nya 20. Nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter. Cobaan 4. Tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Pada SQL tersebut dituliskan select name, Ibnu, kemudian salary dikali 12, yang kedua from EMP, dan yang ketiga where job sama dengan dan job title. Kemudian enter value for job title kita isi dengan clear, dimana kita dapat melihat pada tabel tersebut yaitu berisikan name dengan nama-nama James, Smith, Adams, dan Miller. Kemudian Ibnu-nya berisikan angka 10, 20, dan 30. Kemudian salary kali 12,
yaitu dimana James dengan Dipno 30 salarinya 11.400, kemudian Smith dengan Dipno 20 salarinya 9.600, kemudian Adams dengan Dipno 20 salarinya 13.200, kemudian Miller Dipno 10 dengan salari 15.600. Penggunaan variabel substitusi dan variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Percobaan 5. SQL diketikkan select Ibnu in name job dan nama kolom, kemudian yang kedua from EMP, yang ketiga order by dan nama kolom, kemudian enter value for nama kolom kita isi dengan Dipno, dimana pada tabel tersebut kita dapat melihat yaitu kolom Ibnu, in name, job dan Dipno, dimana kolom Ibnu berisikan nomor-nomor pada in name, kemudian in name berisikan dengan nama-nama yaitu karyawan, jobnya yaitu berisikan tentang pekerjaan apa saja yang dilakukan pada karyawan tersebut, dan Dipno-nya yaitu berisikan tentang departemen nomor. Penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Percobaan 6. Di SQL terdapat ketika masukkan nama departemen sama dengan sales. Kita dapat melihat tabel tersebut yaitu pada kolom Dipno berisikan 30 dan di name-nya berisikan sales, kemudian lokasi sebagai Cicago. Isi dari file coba 1 SQL accept depth from, masukkan nama departemen, select bintang from depth, kemudian where, di name sama dengan upper dalam kurung dan depth. Penggunaan perintah define dan undefine. Suatu variabel yang masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu memberikan perintah undefine, dan yang kedua keluar dari SQL plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session. Modifikasi velogin.sql, kemudian konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Percobaan 7. Buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Di dalam SQL kita dapat ketikkan define depname sama dengan sales, define depname sama dengan sales dalam kurung char. Kemudian gunakan variabel depname tersebut pada perintah SQL berikut. Select bintang, yang kedua from departemen, dan yang ketiga where di name sama dengan upper dalam kurung dan departemen. Kita dapat melihat pada tabel tersebut di mana kolom Dipno berisikan 30, di name sales, kemudian kolom lokasi berisikan Cicago. Untuk menghapus konstanta gunakan perintah undefine. Di SQL kita dapat ketikkan undefine depname, define department depname, kemudian simbol departemen is undefined. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL plus environment dapat dikustomisasikan dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Cobaan 8. SQL soal app insu is on and set to SQL plus. RSS 15. Auto commit off, auto print off, auto recovery off, auto trace off, block terminator. Penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umum yaitu kolom dalam kurung kolom alias option. Pilihan option yang bisa digunakan yaitu yang pertama clear untuk menghapus sembarang format, kemudian format untuk melakukan format atas tampilan kolom, kemudian heading text untuk mengatur judul kolom, dan yang terakhir justify Alex yaitu untuk mengatur rata kiri, kanan atau tengah.
Cobaan 9. Kolom e-name, heading, employee name, format A5, kolom sal just TV, left format 99 US dollar. Kemudian kolom manager format 9999 0 no manager untuk menampilkan karena setting pada suatu kolom, misal ename, kolom ename untuk menghapus setting pada kolom ename, kolom ename clear. Penggunaan perintah title dan btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umum: ttitle dalam kurung teks on atau off untuk mengeset report header. Kemudian dalam SQL, title salary atau report untuk mengeset report footer. Kemudian SQL btitle confidential. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk setiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000 US dollar. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Judul kolom nama pegawai dengan pegawai, dan judul kolom gaji dengan gaji, dan formatnya adalah 99,999 US dollar. Percobaan 10. Set message 12, set linses 60, set feedback off, title employee report, kemudian btitle confidential. Break on job, kolom job heading kategori pekerjaan format A15, kolom E6 heading pegawai format A15, kolom sal heading salary format 9,99 US dollar. Rem statement select job ename dan sal, kemudian from EMP where sal lebih kecil daripada 3.000 order by job ename. Set feedback on, dimana hasil reportnya akan seperti pada gambar, yaitu kategori pekerjaan berisikan tentang clerk, manager, dan salesman. Kemudian pegawai, yaitu pegawai siapa saja yang pekerjaannya sebagai clerk, dan manager, salesman. Kemudian salary, yaitu salary dari masing-masing pegawai. Latihan soal nomor 1. Buat file script untuk menampilkan report berikut, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom pegawai dan diteret. Kemudian enter value for load date-nya berisikan 01 Januari 81, dan enter value for header-nya berisikan 01 Januari 82. Di SQL kita dapat ketikan, yaitu set backslash dengan 22, kemudian set linses dengan 60, kemudian yang ketiga TTI employee report kemudian BTI report BTI confidential kemudian rem statement select kemudian select ename
pegawai date kemudian from emp, dan yang ketiga where her date between, kemudian load date and hit date. Setelah itu pada enter value for load date kita masukkan dengan tanggal 01 Januari tahun 81, dan yang kedua 01 Januari 82. Maka hasilnya kita dapat melihat pada tabel tersebut di mana kolom pegawai yaitu berisi kolom pegawai dan job, kemudian hit rate itu pada tanggal masuk pegawai tersebut. Nomor 2, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Di SQL kita dapat ketikkan set access 22, kemudian set line size 60, dan yang ketiga TTA employee report kemudian PTA confidential, kemudian kolom job heading, kategori, dan pekerjaan. Kemudian rem, statement, kemudian select a name, nama pegawai, kemudian job, di name, nama departemen. Dan yang kedua from employee A dan dep B. Kemudian yang terakhir where ada dip no
sama dengan p.tipno nlog sama dengan upper dalam kurung dan lokasi. Kemudian pada enter value kita masukkan Dallas. Pada tabel tersebut kita dapat melihat yaitu kolom nama pegawai berisikan nama-nama dari pegawai, kemudian pekerjaan yaitu pekerjaan dari pegawai tersebut, dan nama departemen sebagai riset yaitu dimana nama pegawai Jones manager, kemudian nama departemen sebagai riset, Ford pekerjaannya analis dan nama departemen sebagai riset, dan Adams clerk riset, kemudian Smith clerk dan nama departemennya riset, kemudian yang terakhir Scott dengan pekerjaan sebagai analis, nama departemennya riset.